Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati setiap saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini dengan cara mensubscribe channel ini saudara, dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, di mana saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu, teguhkan kami melalui firman-Mu, hiburkan kami melalui firman-Mu, dan terangi jalan kami melalui firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk siap ditaburi oleh firman-Mu, dan Kau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bagaimana kita menang di dalam pencobaan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan manusia akan selalu berhadapan dengan pencobaan demi pencobaan. Akan selalu saja ada pencobaan yang menerpa kehidupan manusia, termasuk orang-orang yang sudah percaya saudara. Akan ada selalu pencobaan dalam berbagai bentuk yang bisa menerpa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana supaya kita terhindar dari pencobaan, ataupun mungkin kalau Tuhan izinkan pencobaan itu kita alami, bagaimana supaya kita menang terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi satu pencobaan, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, atau apapun bentuk pencobaan yang sedang saudara hadapi. Saat ini saudara perlu firman Tuhan, bagaimana supaya saudara menang atas semua pencobaan yang saudara hadapi. Kalau pencobaan itu mungkin saat ini masih sedang menerpa saudara, dan Allah belum melakukan mujizat, bagaimana supaya saudara kuat sampai pada akhirnya saudara menang atas segala pencobaan itu saudara. Kerinduan dan harapannya melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara memahami bagaimana saudara menghadapi pencobaan, dan saudara memahami bagaimana saudara menang terhadap pencobaan. Bahkan saudara memahami juga bagaimana supaya saudara terhindar dari segala pencobaan. Kerinduannya supaya melalui renungan ini saudara, pada akhirnya saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala pencobaan hidup yang Tuhan izinkan saudara alami. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bagaimana saudara menang atas pencobaan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara akhirnya menang atas pencobaan-pencobaan hidup yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain akan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, di ayat emas yang pertama ini, bagaimana menang atau terhindar dari pencobaan, bagaimana kuat dari pencobaan. Di sini dikatakan saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus memberi cara kepada murid-muridnya supaya mereka bisa terhindar dari pencobaan, di mana mereka ada banyak pencobaan yang akan menimpa.
murid-muridnya seperti yang dia alami, tetapi Yesus juga mengajar murid-muridnya. Selain dia akan memberi kemenangan bagi mereka melalui rohnya nanti setelah dia pergi ke sorga, tapi Yesus juga memberi penegasan kepada mereka supaya mereka terhindar dari pencobaan. Mereka perlu berdoa supaya terhindar dari pencobaan tersebut, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Saudara, di dalam kehidupan kita, selagi pencobaan bisa dihindari dari kehidupan kita, setiap kita pasti rindu supaya pencobaan itu dilalukan. Kalau pencobaan itu Tuhan kehendaki kita hadapi, ya kita rindu kekuatan sampai akhirnya kita menang. Tetapi selagi masih bisa pencobaan itu terhindar dari kehidupan kita, pasti setiap kita rindu supaya pencobaan itu terhindar. Dan di sini Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi supaya pencobaan itu terhindar dari kehidupan kita dan kita tidak masuk, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu, Yesus berkata berdoalah. Jadi hari ini saudara, kita perlu berdoa supaya pencobaan itu tidak jatuh ke dalam diri kita, supaya kita tidak diterpa oleh pencobaan. Itu juga yang ada di doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, hari ini biarlah kita bersama berdoa, dan biarlah setiap hari-hari kita bersama berseru kepada Tuhan, Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, hindarkan kami dari pencobaan. Jadi saudara, supaya kita terhindar dari pencobaan, berdoalah supaya Tuhan menghindarkan saudara dari pencobaan. Hari ini melalui firman Tuhan ini biarlah setiap kita disadarkan supaya setiap hari kita perlu berdoa supaya kita dijauhkan, dihindarkan dari pencobaan. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya saudara, tentang bagaimana terhindar, bagaimana kuat, dan bagaimana menang atas pencobaan adalah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Jadi ada yang terkadang pencobaan itu Tuhan izinkan kita alami, Tuhan izinkan menerpa kehidupan kita. Kenapa? Karena ada maksud daripada Tuhan, supaya melalui pencobaan itu kita diproses, kita didewasakan, kita dimurnikan melalui pencobaan itu. Dan hal yang ditegaskan Tuhan di sini adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan seperti apakah yang pencobaan biasa? Sebenarnya tidak ada pencobaan yang biasa, saudara, dan tidak ada pencobaan yang besar. Sangat tergantung kepada orangnya. Kenapa? Karena saya pernah melihat bahwa ada orang yang masalahnya sangat kecil, tapi dia sudah stres. Begitu stresnya dia oleh karena masalah kecil itu, bahkan sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Masalahnya hanya karena masalah kuku di kakinya yang menusuk ke dalam dagingnya sehingga bengkak dan infeksi bertahun-tahun. Dan dia stres akan hal itu, dan itu membawa dia ke rumah sakit jiwa. Besar atau kecil, ya bagi pada umumnya orang mungkin itu masalah kecil, tapi bagi orang ini itu masalah besar. Tapi ada orang yang masalahnya bertubi-tubi, tapi biasa saja. Pencobaan-pencobaan bertubi-tubi, tapi biasa saja. Jadi sangat tergantung orangnya, bukan tergantung pada pencobaannya. Dan di sini Allah memberi cara bagaimana supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menjadi pencobaan biasa, di mana dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia akan memberikan kamu, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami akan menjadi pencobaan biasa. Kalau apa saudara? Kalau kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Di sini dikatakan sebab Allah setia.
Dan dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya dia akan memberi kekuatan melebihi daripada pencobaan itu. Jadi bagaimana supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup melampauinya, menjalaninya, menghadapinya? Nah, dan di sini dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kita perlu menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menjadi pencobaan biasa. Kita kuat dan Allah memberi jalan keluar bagi kita. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang bagaimana Allah memberi kita kekuatan dan jalan keluar atas segala pencobaan yang kita alami. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, di sini jelas firman Allah menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi siapa yang akan selamat dari pencobaan? Siapa yang akan dihindarkan Tuhan dari pencobaan? Orang-orang saleh. Siapa yang akan menderita siksaan pada hari terakhir? Orang yang hidup dalam kejahatan. Tetapi orang saleh akan diluputkan dari pencobaan. Jadi bagaimana supaya kita terbebas, menang, lepas dari pencobaan? Tuhan menolong kita dalam pencobaan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kesalehan, maka Tuhan akan membebaskan kita dari pencobaan. Saudara, kehidupan seperti apa yang saudara jalani hari ini? Seringkali kita menghadapi banyak penderitaan oleh karena kita hidup dalam dosa, dalam kejahatan yang akhirnya mendatangkan pencobaan demi pencobaan. Sedangkan orang-orang yang hidup saleh, hidup benar, dihindarkan Tuhan dari pencobaan-pencobaan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, di sini ditegaskan bahwa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa atau pencobaan adalah mereka yang ingin kaya, tamak. Saudara, artinya apa? Sebaliknya, kalau kita tidak ingin jatuh ke dalam pencobaan, janganlah rakus, janganlah tamak. Apakah kekayaan itu salah? Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Ada video di dalam ayat-ayat emas ini, saya buat judulnya khusus ayat-ayat emas tentang bagaimana Tuhan memperkaya kita. Artinya begitu banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa Tuhan mau kita kaya. Sekalipun tidak semua orang-orang percaya akan menjadi kaya juga. Karena ada orang-orang yang memang atas seizin Tuhan dia harus menderita, dia harus kekurangan dalam melayani Tuhan. Itu anugerah juga, itu kasih karunia Tuhan juga. Tetapi tidak ada salah juga dengan kekayaan. Tuhan malah menjanjikan kekayaan di dalam firman-Nya. Tetapi yang menjadi masalahnya di sini adalah bahwa nafsu keinginan untuk menjadi kaya yang akhirnya melampaui keinginan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan, itu bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, biarlah kekayaan itu bonus. Yang harus kita pahami, kekayaan itu merupakan bonus dalam kita mengiring Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan, bukan itu yang utama. Yang paling utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami keselamatan sehingga kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu yang paling penting. Dan kalau di dalam perjalanan dalam hidup di dunia ini akhirnya Tuhan memperkaya kita, itu anugerah yang luar biasa. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, di dalam hidup kita, marilah kita merindukan Tuhan lebih daripada perkara dunia ini. Kalau Tuhan mempercayakan kekayaan bagi kita, puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan menginginkan kekayaan lebih daripada menginginkan Tuhan.
lebih daripada menginginkan kebenaran, karena itu bisa menjadi pencobaan. Kita bisa jatuh ke dalam pencobaan oleh karena keinginan akan kekayaan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana menang dalam pencobaan adalah dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Konteks dari ayat ini, saudara, adalah tentang perumpamaan benih yang ditabur, di mana ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Dan dikatakan di sini, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang mendengarkan firman, dan mereka sangat senang mendengarkan firman dan segera menerima firman itu dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak berakar, dan karena mereka tidak berakar, iman mereka juga tidak kuat. Mereka percaya hanya sebentar saja, dan akhirnya ketika ada masa pencobaan mereka murtad. Nah, saudara, kenapa mereka tidak kuat di masa pencobaan? Kenapa pencobaan itu membuat akhirnya mereka berpaling dari jalan Tuhan? Karena iman mereka tidak kuat. Jadi supaya kita kuat dalam pencobaan, kita perlu iman yang kuat, saudara. Supaya saudara kuat dalam berbagai pencobaan yang menimpa kehidupan saudara, saudara harus memiliki iman yang kuat. Dan bagaimana supaya iman saudara kuat? Saudara harus berakar dalam firman. Bukan hanya suka mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara harus berakar di dalam firman. Saudara, saya begitu rindu, begitu banyak anak-anak Tuhan bisa berakar melalui firman. Saya membuat channel renungan ini, saudara, ayat-ayat emas. Ada renungan untuk renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Ada renungan untuk renungan pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa. Saya buat berbagai channel tersebut, saudara, dengan kerinduan supaya semakin banyak anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan mereka berakar dalam firman, sehingga sekalipun tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata, artinya kita sudah hidup di akhir zaman ini, saudara, tapi kita akan tetap kuat karena kita berakar di dalam firman yang membangkitkan iman, meneguhkan iman kita, dan itu membuat kita kuat. Sehingga pencobaan, tantangan, masalah, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat. Jadi bagaimana supaya kuat dalam pencobaan? Miliki iman yang kuat. Bagaimana supaya iman kita kuat? Mari berakar di dalam firman. Renungkan firman dan berakarlah di dalam firman itu. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita sungguh bersyukur mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang begitu baik. Kita tidak perlu membela Dia. Dialah yang membela kita. Sekali lagi, kita tidak perlu membela Dia. Dialah yang membela kita. Dan ditegaskan di sini, saudara, bahwa Dia telah menderita pencobaan, bahkan Dia mati di kayu salib, dan ditegaskan bahwa Ia juga dapat menolong kita yang dicobai. Kenapa? Karena Dia sendiri merasakan. Dia Allah kita yang penuh kasih dan tidak perlu dibela, kitalah yang dibela oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita sebagai orang Kristen tidak perlu kita mendemo supaya membela Tuhan kita, membela Alkitab, membela Yesus. Sekalipun seringkali Yesus dihina, agama kita dihina, nggak perlu dibela karena Tuhan kitalah yang membela kita. Kenapa? Dia Allah yang telah mengalami dan merasakan pencobaan, dan Dia pun mengerti bagaimana menolong kita yang dicobai. Jadi bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Berserahlah kepada Yesus.
yang telah dicobai dan akan menolong saudara dalam segala pencobaan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, bagaimana menang atas pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, yang dibicarakan di sini adalah pencobaan di mana menderita bagi Yesus. Jika dalam hidup ini Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, harus menderita bagi Yesus, maka bertahanlah. Kenapa saudara? Karena jika kita bertahan dan kita tahan uji, siap menderita bagi Yesus, kita akan menerima mahkota atas penderitaan yang harus kita tanggung demi iman kita kepada Yesus. Ada mahkota yang dijanjikan bagi setiap kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya kelak kita menerima mahkota yang mulia, dan itu akan dianugerahkan bagi orang-orang yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat mas terakhir tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, sekalipun dalam perjalanan iman kita harus menderita bagi Yesus, bersukacitalah kata firman Tuhan. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam iman kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, berbahagialah, bersukacitalah akan hal itu. Kenapa saudara? Karena ada upah yang akan menanti kita. Kelak ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita akan menerima upah atas segala penderitaan dan berbagai pencobaan yang harus kita tanggung, yang harus kita hadapi dalam pengiringan kita akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita sudah belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan bagaimana kita menang atas segala pencobaan. Saya berdoa supaya saudara menang atas segala pencobaan yang saudara alami dalam hidup saudara. Dan mari kita berdoa kalau bisa pencobaan itu dihindarkan dari kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan, biar kita tetap kuat. Tuhanlah kekuatan kita dan kita akan menang atas pencobaan. Dan kalaupun Tuhan izinkan terus pencobaan itu ada pada kita, bertahanlah terus, karena ada upah yang akan kita terima kelak. Kita bersyukur buat firman Tuhan, bersyukur buat ayat-ayat emas ini saudara. Mari kita berdoa. Saya rindu berdoa supaya saudara kuat atas segala pencobaan. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kami menang atas pencobaan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin mereka saat ini sedang ditimpa oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memberi mereka kekuatan, Tuhan yang memberi mereka kemenangan atas segala pencobaan yang Kau izinkan mereka hadapi. Biarlah iman mereka semakin teguh. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka, beri mereka kemenangan atas segala pencobaan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan. Dia rela mengorbankan segalanya demi memulihkan umat-umatnya. Dan hari ini pun saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, Allah pasti memulihkan saudara, dan Allah sanggup memulihkan saudara. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu mengalami pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dari segala situasi kehidupan saudara, biarlah saat ini saudara sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara sedang sakit, butuh pemulihan dari Tuhan. Mungkin saudara sedang berbeban berat, butuh pemulihan dari Tuhan.
Mungkin hati saudara sedang terluka, butuh pemulihan dari Tuhan. Atau apapun keadaan saudara saat ini yang merindukan pemulihan dari Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan saudara. Siapkan hati saudara supaya firman Tuhan benar-benar menguatkan saudara dan meyakinkan saudara bahwa Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu ke depan saya mendengar kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saudara setelah saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar di dalam video ini saudara, dan kemudian Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan melalui kesaksian saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini untuk menguatkan yang lain dan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Di dalam Mazmur 126 ini saudara, pemazmur menegaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Sion adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Dan kalimat ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, artinya bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan tetapkan bahwa Dia pasti memulihkan kehidupan kita saudara. Kalaupun mungkin saat ini saudara merasakan sakit yang berkepanjangan, kalaupun mungkin saat ini saudara sedang dibebani oleh masalah dan persoalan yang berkepanjangan, tetapi dengar, ada waktu Tuhan pasti mengerjakan pemulihan jika kita hidup sebagaimana seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena dikatakan di sini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengadakan pemulihan bagi kita umat-umatnya. Pemulihan artinya perubahan. Kalau kita sakit, Dia kerjakan kesembuhan. Kalau kita berkekurangan, Dia cukupkan kita. Kalau kita sedang dibebani masalah, Dia angkat beban itu. Dia kerjakan pemulihan. Dan di dalam kalimat-kalimat ini saudara ditegaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya apa saudara? Karena dahsyatnya, karena luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, sampai-sampai kita percaya tidak percaya saudara. Sampai-sampai kita merasa seperti bermimpi. Saking dahsyatnya Tuhan kerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah saudara bahwa jika Tuhan memulihkan kehidupan kita, seperti mimpi rasanya. Hal yang tidak kita pernah pikirkan Allah bisa kerjakan. Lebih dari apa yang saudara pernah doakan, apa yang pernah saudara pikirkan, Allah sanggup mengerjakan. Jika Dia telah mengerjakan pemulihan, itu bisa terjadi seakan-akan seperti bermimpi. Lalu ayat 2 tadi dikatakan pada waktu itu, maksudnya pada waktu pemulihan terjadi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, mulut kita penuh dengan tertawa. Mungkin saat ini saudara sedang menangis, tetapi ada waktunya tangisan itu
akan berubah jadi tertawa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan dikatakan juga, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Artinya kita akan bersukacita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Betapa dahsyat pemulihan itu, saudara. Bahkan dikatakan pada waktu itu, pada saat Tuhan mengerjakan pemulihan, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bangsa-bangsa pun akan mengakui bahwa Tuhan mengerjakan pekerjaan besar dalam hidup umat-umatnya. Artinya orang-orang lain akan melihat apa yang Tuhan kerjakan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan pada saat itu mereka akan mengakui bahwa betapa dahsyat, betapa besar pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, betapa dahsyatnya pemulihan itu sampai-sampai kita seperti bermimpi. Betapa dahsyatnya pemulihan itu sehingga mulut kita penuh dengan tertawa. Dan betapa dahsyatnya pemulihan itu sehingga orang-orang pun akan mengakui perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau saudara lihat dalam konteks ini, saudara, maka pemazmur mulai berkata, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Artinya apa? Berserulah untuk terjadinya pemulihan. Berdoalah. Yang harus saudara lakukan hari ini adalah berdoalah. Dalam hal apa saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan? Berdoalah, berdoalah, dan berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan sampai tiba waktunya Tuhan kerjakan pemulihan itu dalam hidup kita. Saudara, Tuhan pasti mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, kita seperti bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, dan orang-orang akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Berdoalah terus untuk terjadinya pemulihan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 7 adalah ayat emas kedua tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan, di mana di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, saat Yesus mau naik ke sorga, murid-muridnya berkata kepada Dia, memohon kepada Dia, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena waktu itu mereka sangat merindukan pemulihan terjadi atas bangsa mereka. Kenapa? Karena bangsa itu dijajah, bangsa itu menderita, bangsa itu tidak merdeka, bangsa itu belum dipulihkan, sehingga mereka rindu pemulihan terjadi. Sehingga mereka memohon kepada Yesus, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Memang ada janji pemulihan itu, tapi sebenarnya janji pemulihan itu adalah janji Mesias tentang pemulihan secara rohani, tapi mereka mengharapkan pemulihan secara jasmani. Tetapi lihat saudara, apa jawaban Tuhan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nanti ke depan memang akan terjadi pemulihan itu. Tetapi hal yang ditegaskan di sini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Waktu itu bukan urusan kita. Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Karena dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Artinya ada masa dan ada waktu Tuhan pasti memulihkan. Tetapi tentang masa dan waktu itu bukan urusan kita. Tentang masa dan waktu terjadinya pemulihan itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Hak mutlak Tuhan. Serahkan kepada Tuhan waktu Dia mengerjakan pemulihan. Tapi bagian kita adalah percaya bahwa Dia pasti memulihkan. Pasti waktu itu akan datang. Dan dikatakan juga yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pemulihan itu sudah ditetapkan. Saudara, hari ini saudara rindu pemulihan, Allah telah menetapkan pemulihan dalam hidup saudara. Dan dikatakan di sini menurut kuasanya sendiri bahwa Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu sanggup Dia pulihkan. Aku melihat dan aku mengalami dalam hidup ini, saudara. Dalam melayani Tuhan, begitu banyak pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang dikerjakan aku benar-benar sadar itu di luar dari kemampuanku. Benar-benar itu menurut kuasanya Tuhan. Itu di luar dari kecerdasanku. Itu benar-benar menurut kuasanya Tuhan.
Jadi Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan yang telah Dia tetapkan menurut kuasanya. Bagian kita adalah kerjakan, doakan yang terbaik untuk tiba pada waktu Tuhan memulihkan. Percaya, jangan pernah lemah, jangan pernah mundur. Tuhan pasti memulihkan. Ayat emas berikutnya saudara tentang pemulihan adalah dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, di sini Tuhan menegaskan bahwa apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, di mana pada waktu itu umat-umatnya berlaku serong terhadap Dia, umat-umatnya berpaling daripada Dia, dan kemudian Tuhan menjanjikan pemulihan. Karena pada saat umat-umatnya berpaling, akhirnya mereka menderita, mereka dibuang oleh Tuhan, akhirnya mereka mengalami kesengsaraan. Saudara, setiap kali kita jauh dari Tuhan, itu akan berakibat kesengsaraan, itu akan berakibat penderitaan, karena di dekat Tuhanlah kita tenang. Itu yang dialami oleh umat-umatnya pada waktu itu. Mereka menjauh dari Tuhan, mereka berpaling dari Tuhan, dan akhirnya mereka menderita. Tetapi saat umatnya menderita, Tuhan tidak membuang mereka. Allah yang penuh kasih itu tidak membuang mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, jadi Tuhan menantikan pertobatan mereka. Dan kemudian jika mereka bertobat, maka Tuhan berjanji, Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Jadi saat umat-umatnya berpaling, saat umat-umatnya bertobat, Allah berjanji bahwa Dia pasti akan memulihkan. Dia pasti akan menyayangi. Artinya saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan demi pemulihan? Alamilah pertobatan demi pertobatan. Dekatkan diri terus kepada Tuhan, karena di sana Allah akan mengerjakan pemulihan. Jauh dari Tuhan hanya akan berakibat penderitaan. Tetapi dekat dengan Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat emas selanjutnya tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan, saudara, adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali di sini saudara, Tuhan menjanjikan pemulihan, bahwa Dia akan memulihkan umat-umatnya, memulihkan negeri mereka. Tuhan mengampuni mereka, bahkan mendengar permohonan mereka. Dan itu akan terjadi jika apa saudara, dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku bahwa hanya karena anugerah Tuhan, mengaku bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi bagi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian apa? Berdoa, memohon pemulihan daripada Tuhan. Lalu apa saudara? Mencari wajah Tuhan. Artinya rindu akan Tuhan, mencari wajahnya, dan kemudian berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan mengampuni dan Dia memulihkan. Jadi saudara, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teruslah berdoa, cari wajahnya, dan berpaling dari jalan-jalan yang tidak benar. Selalu kita harus diproses untuk semakin baik, dan semakin baik di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara, ayat emas selanjutnya adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat
dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pada waktu itu, saudara, Ayub yang sedang menderita, sahabat-sahabatnya datang, bukannya malah membantu Ayub, menghibur Ayub, tapi mereka malah menghakimi, menuduh, menghakimi dan menghakimi Ayub. Sampai Tuhan pun marah kepada sahabat-sahabat Ayub. Dan waktu itu pengampunan Tuhan beri kepada sahabat-sahabat Ayub setelah Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya yang seharusnya menolong dia malah menghakimi dia. Wajar saja kalau misalnya Ayub marah, Ayub benci, Ayub akar pahit, Ayub marah kepada sahabat-sahabatnya, sangat wajar. Tetapi pada waktu itu yang dilakukan oleh Ayub, saudara, dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan saat Ayub yang seharusnya membenci sahabatnya malah berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup Ayub. Saudara, terkadang kita banyak alasan untuk membenci orang lain, karena mungkin kita disakiti, kita diperlakukan tidak adil, kita tidak diperhatikan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dengar, jangan pernah membenci. Berdoalah bagi setiap orang-orang yang mengecewakan saudara, maka saat itulah pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara disakiti, saudara tidak sakit hati, malah saudara berdoa bagi orang yang menyakiti hati saudara, itu bukan untuk mereka, tapi sebenarnya keuntungan itu untuk kita. Karena saat kita mampu berdoa untuk mereka dengan tulus, maka di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan, saudara, ayat emas terakhir tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya adalah dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, di sini Tuhan kembali berjanji bahwa dia akan mengerjakan pemulihan. Malah pada waktu sakit pun Tuhan kerjakan pemulihan. Dan itu terjadi kepada siapa, saudara? Kepada orang yang memperhatikan orang lemah. Orang yang memperhatikan orang lain akan dipulihkan. Orang yang jadi berkat bagi orang lain akan dipulihkan. Kalau saudara rindu mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, jadilah berkat bagi orang lain. Belajarlah untuk memperhatikan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Ada waktu yang sudah Dia tetapkan bahwa Dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Bagi kita, bagian kita adalah kita terus berdoa untuk terjadinya pemulihan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa memulihkan. Dan kemudian kita mencari wajah-Nya, merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bahkan kita belajar memperhatikan orang lain, mengampuni orang lain, belajar untuk jadi berkat bagi orang lain. Saat itu kita akan mengalami pemulihan. Puji Tuhan, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Hamba berdoa supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Khususnya saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas tentang pemulihan ini. Mereka yang begitu rindu pemulihan terjadi. Mereka yang saat ini sedang berbeban berat, sedang sakit dan sebagainya, yang merindukan pemulihan terjadi. Hamba berdoa, kerjakan pemulihan dalam hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan pemulihan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang lebih berharga dan lebih penting dari apapun di dalam kehidupan ini saudara. Ada begitu banyak hal yang berharga, ada begitu banyak hal yang penting. Ada begitu banyak hal yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Tetapi dengar saudara, lebih daripada semuanya itu, yang lebih penting dari semuanya adalah pengenalan akan Tuhan. Dan yang menyedihkan saudara, bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan pengenalan akan Tuhan. Bagi banyak orang beribadah sudah cukup. Bagi banyak orang memiliki predikat menjadi orang Kristen itu sudah cukup. Bagi banyak orang melayani di gereja, setia, beribadah sudah cukup. Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak juga dikenal oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya saat ini betapa penting kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Biarlah melalui video ayat-ayat emas tentang pengenalan akan Tuhan ini, kita belajar semakin mengenal Tuhan. Hari ini melalui video ini, saudara dibawa semakin mengenal Tuhan dan termotivasi untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kerinduannya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan, saudara akan semakin rindu untuk semakin mengenal Tuhan, dan saudara akan semakin memahami betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu saudara mendengar kesaksian saudara, bagaimana saudara semakin rindu mengenal Tuhan, dan bagaimana saudara semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Ataupun mungkin saudara adalah orang yang begitu haus dan rindu akan pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini bagaimana saudara mengalami pengenalan akan Tuhan, supaya itu juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang menonton video ini. Itu bisa memotivasi setiap anak-anak Tuhan untuk semakin rindu mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 ini, Paulus menegaskan bahwa kebanggaan-kebanggaan masa lalu dia lepaskan. Bahkan dia anggap itu sebagai sesuatu yang rugi. Dia anggap itu sebagai sampah, tidak berguna, tidak berarti sesuatu sama sekali, dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Jadi saudara, setelah mengalami pengenalan akan Tuhan, Paulus disadarkan, dan akhirnya dia kejar pengenalan itu lebih lagi dan lebih lagi. Dan akhirnya dia disadarkan bahwa kebanggaan-kebanggaan dunia yang dia peroleh di masa lalu, sekarang dia sebut sebagai sesuatu yang rugi, sesuatu yang sampah, tidak berguna dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya dia kejar, dan dia kejar terus pengenalan itu di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan tidak pernah cukup. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di sana kita akan mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi akan Dia. Itu sebabnya saudara, mari kita lebih mengenal Tuhan, lebih rindu dan haus akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali saya berbicara dengan seorang tua
Dia adalah seorang pelayan di satu gereja dan dia sudah sangat lanjut usia. Dan melalui perbincangan itu, saudara, di satu sisi saya sangat bersyukur. Tapi di sisi lain saya juga sangat sedih. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu kami berbincang-bincang, saya menjelaskan tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Bagaimana saya berdoa, bagaimana hubungan saya dengan Bapa di sorga. Ketika saya berdoa, saya mengalami keintiman dengan Bapa di sorga. Saya mengalami pengalaman yang indah dengan Bapa di sorga. Ketika saya menjelaskan itu, saudara, dia bingung. Dan akhirnya dia bilang, kenapa aku tidak pernah mengalaminya? Dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, saudara. Dia sering khotbahkan itu juga. Tetapi dalam perjalanan keagamaannya, dalam pengiringannya akan Kristus, dia tidak mengalami keintiman dengan Bapa. Di satu sisi, saya bersyukur sebagai orang yang masih muda, Tuhan menganugerahkan bagiku pengenalan akan Dia. Tuhan menganugerahkan bagiku satu hubungan keintiman yang begitu indah dengan Dia, dengan Bapa di sorga. Di sisi lain saya sedih, kenapa Bapa ini tidak mengalami itu, karena memang dia tidak pernah dibawa, dididik, diajar untuk mengalami pengenalan yang lebih intim dengan Bapa. Dia hanya mengetahui dasar-dasar kekristenan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu dia alami. Tapi dia tidak pernah mengupgrade, dia tidak pernah mengejar untuk semakin intim dengan Bapa, untuk semakin mengenal Bapa. Paulus menegaskan, untuk mengejar pengenalan itu, dia anggap sampah kebanggaan-kebanggaan dunia. Saudara, sejauh mana pengenalan saudara akan Tuhan saat ini? Seberapa haus dan rindu saudara untuk mengenal Tuhan? Paulus dalam mengejar pengenalan akan Tuhan, kebanggaan-kebanggaan dunia, dia anggap sampah, dia anggap tidak berarti, dia anggap tidak berguna dan tidak bernilai sama sekali, supaya memperoleh pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Saudara, mari kita kejar pengenalan akan Kristus lebih daripada semuanya. Yang kedua, saudara, ayat mas kedua tentang pengenalan akan Tuhan. Dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, Petrus menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan itu membuat umat-umatnya berlimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kita dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera melalui pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara rindu hidup saudara penuh dengan damai sejahtera Tuhan, kenallah Tuhan lebih dalam. Kalau saudara rindu mengalami kasih karunia yang berlimpah di dalam kehidupan saudara, Allah melimpahkan kasih karunia-Nya, Allah melimpahkan damai sejahteranya, maka kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan lebih dari apapun. Karena sekali lagi Petrus menegaskan kepada umat-umat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kamu dilimpahi oleh damai sejahtera, kamu dilimpahi oleh kasih karunia Allah ketika kamu mengenal Allah. Saudara rindu kasih karunia Tuhan, kenallah Tuhan. Saudara rindu damai sejahteranya melimpah dalam hidup saudara, kenallah Tuhan. Maka kita akan mengalami kelimpahan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang yang mencari damai dari dunia ini. Banyak orang yang mengejar damai dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah memperoleh kedamaian dari perkara-perkara dunia. Kalau perkara dunia ini bisa memberikan kedamaian, maka orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang sudah kaya raya, sudah punya segala sesuatu, tidak akan berakhir dengan mengenaskan di dalam hidupnya. Kita bisa melihat, saudara,
Orang-orang yang begitu terkenal, bintang-bintang film, begitu banyak mereka mati karena obat penenang. Kenapa? Karena mereka tidak tenang, karena mereka tidak mengalami ketenangan, damai sejahtera. Padahal segala sesuatu ada, keamanan, perkara materi, kelimpahan, semua ada pada mereka, begitu terkenal, tetapi matinya oleh karena obat penenang. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan sehingga mereka harus mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Karena memang ketenangan itu hanya ada pada Tuhan. Kalau kita rindu dilimpahi oleh ketenangan dan ketentraman, maka kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea menegaskan bahwa untuk kita mengenal Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya ada usaha yang kita lakukan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Ada tindakan, ada kerinduan, ada hal yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Contohnya, saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan, dengan saudara mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, maka saudara akan semakin mengenal Tuhan. Ada begitu banyak channel-channel yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan untuk saudara bisa semakin mengenal Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah. Saya sendiri membuat beberapa channel, saudara. Ayat-ayat emas firman Tuhan adalah salah satunya. Kemudian renungan penyejuk jiwa untuk renungan pagi, audio Alkitab untuk renungan malam. Channel-channel ini dibuat, saudara, untuk supaya saudara bisa semakin mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan bisa semakin mengenal Tuhan. Ada usaha yang dilakukan, ada waktu yang harus disediakan untuk merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Artinya apa, saudara? Ada kerinduan dari hati kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan ada tindakan-tindakan yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan kalau kita rindu, kita berbuat, kita bertindak sebagai upaya untuk kita semakin mengenal Tuhan, saudara, maka firman Allah berkata bahwa ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, sebenarnya Tuhanlah yang memperkenalkan diri kepada kita. Tanpa Dia memperkenalkan diri kepada kita, kita memang tidak akan bisa mengenal Dia. Tetapi setelah Dia menyatakan diri kepada kita, kita pun ada tindakan yang harus kita lakukan untuk kita bisa semakin mengenal Dia. Dan kalau kita rindu mengenal Dia, firman-Nya berkata Dia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Saudara, kalau kita semakin rindu mengenal Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan seperti hujan yang turun pada akhir musim mengairi bumi. Ada kesegaran, ada suasana baru yang akan terjadi, ada keindahan baru yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan dirinya. Itu sebabnya kenallah Tuhan, rindulah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian selanjutnya, ayat emas berikutnya tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku buruk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di sekitar gunungku, di seluruh gunung kudusku.
Sebab apa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Pengenalan akan Tuhan akan membuat orang atau membuat saya dan saudara mampu bebas dari kejahatan, tidak hidup dalam kejahatan, tidak berlaku busuk. Saudara, kalau hari ini mungkin saudara merasa berat, terbebas dari dosa. Mungkin saat ini saudara sedang dikuasai oleh dosa. Beberapa waktu yang lalu saya membaca dan membalas salah satu komentar di satu video di channel yang saya buat, saudara. Dan kemudian di sana ditanya, dia berkata, ada seorang anak Tuhan yang berkata, "Pendeta, saya begitu rindu bebas dari dosa, apa yang harus aku lakukan?" Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan membuat orang tidak akan berbuat jahat dan tidak akan berlaku busuk. Tidak akan ada yang berbuat jahat dan tidak akan ada yang berlaku busuk. Kenapa? Karena di seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya pengenalan akan Tuhan itulah yang akan membebaskan saya dan saudara dari kejahatan, dari dosa dan kebusukan. Kalau saudara rindu bebas dari segala kejahatan, maka hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. "Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini." Saudara, ayat ini firman Allah menuntut, firman Allah marah kepada umat Israel, dan kemarahan itu diakibatkan oleh karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi saudara, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, karena murka Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia. Allah akan menuntut orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kenapa saudara? Karena Allah itu sendiri telah merendahkan diri. Dia yang meninggalkan sorga, Dia menyatakan dirinya, Dia menjadi manusia, Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menebus manusia. Itu sebabnya sangat wajar kalau orang-orang yang tidak mengenal Dia akan Dia tuntut dan akan dimurkai, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengenal Allah, padahal Allah sudah menyatakan dirinya kepada mereka. Itu sebabnya setiap kita saat ini, saudara, hiduplah dalam pengenalan akan Allah. Berusahalah untuk semakin mengenal Allah. Kejarlah pengenalan akan Allah lebih lagi dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena Allah akan menuntut dan murka kepada orang-orang yang tidak berusaha, yang tidak mengejar pengenalan akan Dia. Ayat berikutnya, saudara, tentang pengenalan akan Allah adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya, tidak mengenal Allah berakibat kebinasaan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami kebinasaan. Tidak mengenal Allah berarti kebinasaan. Kenapa saudara mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Sehingga Tuhan juga menolak mereka. Orang-orang yang tidak berusaha, tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, akan ditolak oleh Tuhan, akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya dalam hidup kita, saudara, berusahalah, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Bahkan firman Allah ini berkata bahwa maka aku juga akan melupakan anak-anakmu.
orang yang tidak mengenal Allah juga akan berdampak kepada anak-anak mereka, karena anak-anak mereka juga akan ditolak oleh Allah. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah akan berdampak anak-anaknya juga tidak mengenal Allah. Itu sebabnya hiduplah dalam pengenalan akan Allah, supaya anak-anak kita, keturunan kita juga mengalami pengenalan akan Allah, saudara. Orang yang tidak mengenal Allah, keturunannya juga akan berakibat tidak mengenal Tuhan dan berakibat kebinasaan kepada keturunan mereka. Ayat emas terakhir, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Firman Allah menegaskan bahwa Dia lebih menginginkan pengenalan akan Dia daripada korban-korban bakaran. Artinya, saudara, bagi Tuhan pengenalan akan Dia lebih penting daripada apa yang bisa kita beri bagi Dia. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna, tidak ada yang kurang dari Dia. Dia Allah yang sempurna, saudara. Dan Dia menegaskan bahwa yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin mengenal Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin dekat dan intim dengan Dia. Itu yang paling dirindukan oleh Tuhan, saudara. Saudara, bayangkan jika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, padahal kita tidak memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Puji Tuhan, saudara, kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Dia, di mana pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang lebih penting daripada apapun. Dan itu sebabnya, saudara, pengenalan akan Tuhan harus kita kejar. Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi supaya aku bisa mengejar, supaya aku bisa mendapatkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Dibanding dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu dianggap rugi oleh Paulus untuk memperoleh pengenalan akan Tuhan, memperoleh pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan, rindukan itu. Biarlah dalam kehidupan kita semakin mengenal Tuhan hari demi hari. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan mengalami damai sejahtera, karena orang-orang yang mengenal Tuhan dilimpahi damai sejahtera dan ketenangan. Puji Tuhan, saudara, mari kita berusaha untuk semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saat ini saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan. Mari ambil sikap berdoa, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka. Dan saat ini yang paling utama yang hamba mohonkan kepadamu, ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, supaya mereka Engkau bawa semakin intim dengan Engkau, supaya Engkau membawa mereka semakin mengenal Engkau, ya Tuhan. Biarlah hari demi hari mereka semakin dan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu, karuniai anak-anak-Mu dengan pengenalan akan Engkau, ya Tuhan. Karena dengan mengenal Engkau, mereka akan dilimpahi
dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu, bawa mereka semuanya semakin mengenal Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah dan menuntun mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang menjadi pelanggan video-video di channel ini, mereka dibawa semakin mengenal Tuhan. Berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang topik Allah yang menyediakan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka di dalam kehidupan kita saudara, apapun Allah sanggup untuk menyediakan. Jika yang tidak ada pun Dia sanggup ciptakan menjadi ada. Maka dalam segala kebutuhan saudara, dalam segala perkara dalam kehidupan kita, Allah kita sanggup menyediakan. Allah kita disebut sebagai Allah Jehovah Jireh. Artinya Dia Allah yang menyediakan. Adakah saudara dalam kehidupan saudara saat ini saudara begitu merindukan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, yang mencukupkan apa yang saudara perlu, apa yang saudara butuhkan? Mari saat ini saudara melalui video ini renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan di dalam kehidupan kita saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang Allah yang menyediakan adalah sebagai berikut. Ayat yang pertama adalah dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan ini saudara adalah konteks yang keadaan atau kisah yang sangat unik, di mana saudara pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Ishak adalah penggenapan janji Tuhan yang sudah begitu lama dinanti-nantikan oleh Abraham. Tapi ketika janji itu digenapi dan kemudian akhirnya Ishak beranjak dewasa, Allah berfirman kepada Abraham supaya Ishak dipersembahkan bagi dia. Dan kemudian saudara, pada waktu itu Abraham mengajak Ishak ke gunung yang ditentukan oleh Allah untuk mempersembahkan korban bagi dia. Dan kemudian saat mereka berangkat dan hampir tiba di tempat persembahan korban itu saudara, bertanyalah Ishak kepada Abraham. Dia berkata, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara, pada waktu itu hati Abraham tentu saja akan sangat hancur. Kenapa saudara? Karena Ishak yang sebentar lagi dia dipersembahkan. Karena itu perintah Tuhan pada waktu itu. Bertanya kepada dia, "Di mana anak domba yang untuk korban bakaran itu?" Api sudah ada, kayu sudah ada. Di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Tetapi jawaban Abraham begitu luar biasa saudara, di mana ayat 8 dikatakan, sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku."
Ada satu hal yang kita belajar di sini, saudara, bahwa Abraham begitu yakin bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran bagi dia sebagai pengganti Ishak. Sehingga ketika Ishak bertanya, Abraham berkata bahwa Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya. Jadi sekalipun pada waktu itu Abraham tidak mengerti, tidak tahu bagaimana nanti, bahkan mungkin hatinya waktu itu begitu hancurnya, tetapi ada satu yang tidak pernah rubuh dari dalam dirinya, yaitu iman bahwa Allah akan mengerjakan yang terbaik, iman bahwa Allah akan menyediakan, mencukupkan. Dan ternyata benar, saudara. Akhirnya mereka melihat anak domba ada yang tersangkut di sana, dan kemudian anak domba itulah yang dipersembahkan oleh petunjuk Tuhan. Saudara, hal pertama yang kita belajar dari Kejadian 22 ayat 7 sampai 8 ini adalah bahwa untuk kita mengalami penyediaan daripada Tuhan, kita harus hidup dalam iman, keyakinan bahwa Allah kita akan menyediakan. Dan masih kisah yang sama, saudara, dari Kejadian 22 ayat 14. Di sana dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, di ayat 14 pasal 22 ini, di sana sudah ditegaskan bahwa Tuhan menyediakan anak domba itu. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan akan mengalami bahwa Tuhan menyediakan yang dia perlukan, Tuhan menyediakan yang dia butuhkan. Hari ini, saudara, biarlah kita hidup dalam iman. Jika kita rindu mengalami Allah menyediakan, Allah mencukupkan di dalam kehidupan kita. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan daripada Tuhan, saudara, adalah dari Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, berbicara tentang penyediaan Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang materi. Hal yang lain yang jauh lebih penting daripada materi, fasilitas dan sebagainya yang Tuhan sediakan bagi umat-umatnya, saudara. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 12 ini ditegaskan bahwa ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan kemudian kita mengalami keberhasilan, jika tidak ada damai, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Dan yang luar biasa, saudara, di sini dikatakan bahwa Allah kita menyediakan damai sejahtera. Dia bukan hanya menyediakan dan mencukupkan kita secara materi, segala kebutuhan kita, tetapi Dia juga Allah yang menyediakan damai sejahtera bagi kita. Jadi saudara, mari kita rindukan penyediaan Allah, kecukupan dari Tuhan, bukan hanya perkara materi, tapi Allah menyediakan, mencukupkan kita dengan damai sejahteranya. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan Tuhan, saudara, adalah dari Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, di ayat ini ada hal yang lain lagi. Selain materi, selain damai sejahtera, hal yang jauh lebih penting dan yang paling utama yang disediakan Tuhan adalah tempat bagi kita di dalam kekekalan. Karena dikatakan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi dia pergi, dia naik ke sorga, dikatakan untuk menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang percaya kepada dia. Bagaimana supaya ada tempat bagi kita di sorga, saudara? Kita harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bagaimana supaya kita mengalami penyediaan tempat kekekalan di sorga, di rumah Bapa bagi setiap kita? Percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Kalau saat ini ada saudara yang belum percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, bahwa dia yang telah menebus hidup saudara, menghapuskan dosa saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, ini waktunya saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia, dan dia mau mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dunia, termasuk dosa saya dan saudara. Tetapi dosa siapa yang akan dihapuskan? Dia tanggung di kayu salib dosa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah menyediakan tempat kekekalan bagi kita. Bagaimana kita mengalami Allah menyediakan tempat kekekalan itu? Percaya sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan Tuhan, saudara, adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa apabila satu waktu nanti kemah tempat kediaman kita ini, yang maksudnya tubuh kita, akan dibongkar, maka Allah telah menyediakan satu tempat di sorga, yaitu tempat kediaman yang kekal. Saudara, kita pasti akan mengalami kematian. Itu yang disebut dengan jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar. Roh kita akan keluar dari tubuh jasmani kita yang akan mati dan akan kembali kepada tanah. Dan ketika itu terjadi, saudara, Allah kita telah menyediakan satu tempat di sorga bagi kita, satu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi sekali lagi, hal yang akan disediakan Tuhan yang jauh lebih penting daripada materi sukacita dunia adalah Dia menyediakan tempat di sorga kembali. Bagi siapa itu disediakan? Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Ayat berikutnya, saudara, tentang penyediaan dari Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, di sini dikatakan bahwa Dia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan akan mencukupkan yang kita butuhkan. Dia yang akan menyediakan bagi kita sesuatu yang dibutuhkan untuk perkembangan kita, dan kemudian dari apa yang Dia sediakan itu yang akan Tuhan sendiri kembangkan dalam hidup kita. Dia akan ikut campur tangan supaya apa yang Dia taruh dalam diri kita akan berkembang. Dia yang menyediakan benih untuk ditabur, dan Dia yang akan membuat benih itu bertumbuh dan berlipat kali ganda sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi hal berikutnya yang disediakan oleh Tuhan, saudara, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita, supaya hidup kita mengalami pelipat gandaan, mengalami perkembangan dalam apa yang dirindukan Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Ayat emas terakhir, saudara, tentang penyediaan Tuhan adalah dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kita sudah belajar tentang penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan secara materi, Tuhan menyediakan yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan sukacita damai sejahtera, Tuhan juga menyediakan tempat kekekalan bagi kita. Dan hal terakhir yang kita belajar di sini, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan, kita belajar dari Ayub, di mana sampai akhirnya dia mengalami Tuhan menyediakan berlipat kali ganda. Itu terjadi ketika dia tekun menghadapi prosesnya, menjalani prosesnya, di mana sekalipun proses itu begitu berat bagi Ayub. Segala sesuatu harta bendanya hilang, anak-anaknya juga pada akhirnya meninggal, istrinya juga mengutuki dia dan pergi meninggalkan dia. Ditambah lagi Ayub kena penyakit yang parah sekali. Dan dalam semuanya itu, saudara, ditambah lagi datang teman-temannya, bukan datang untuk menghibur dan menguatkan, tetapi mereka datang untuk menghakimi Ayub, menyalahkan Ayub. Tetapi dalam semuanya itu, Ayub bertekun. Dan atas ketekunannya itu, saudara, pada akhirnya dia mengalami penyediaan Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan, kita harus hidup tekun, menantikan Tuhan menyediakan. Dia menyediakan segala kebutuhan kita, materi. Dia menyediakan segala yang kita perlukan dalam segala perkara. Sukacita damai sejahtera juga Dia yang menyediakan. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting, bahwa Dia yang menyediakan tempat bagi kita di dalam kekekalan. Mari kita jalani hidup kita dengan tekun, saudara. Maka di dunia ini kita mengalami penyediaan Tuhan, dan di akhirat nanti kita juga akan mengalami penyediaan Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan ketika saudara merenungkan, mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa bagi saudara supaya saudara mengalami penyediaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat emas tentang penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam kehidupan umat-umatnya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan damai sejahtera juga Engkau sediakan bagi mereka. Dan yang paling penting, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, mereka percaya sungguh bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mengalami Tuhan menyediakan tempat di kekekalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu ini mengalami penyediaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Lawat mereka, berkati mereka, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyediakan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Saya percaya, saudara, setiap kita merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jika Allah yang berkuasa itu menyertai kita, segala perkara bisa jadi. Allah yang penuh kasih itu menyertai kita, maka kasih-Nya akan melimpahi kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu, saudara, kita merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, dan apa yang akan terjadi jika Allah menyertai kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, umat-umatnya, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Yusuf di dalam kehidupannya dia mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan. Bahkan tuannya pun pada waktu itu melihat bahwa keberhasilan itu ada pada Yusuf dalam semua hal yang dia kerjakan. Dan yang menjadi rahasia sehingga Yusuf mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan di rumah Potifar, saudara, adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan Potifar pun melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf di dalam kehidupannya. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadikan dan membuat segala yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang akan menjadikan kita berhasil adalah penyertaan Tuhan. Jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan dalam apapun yang kita kerjakan. Itu sebabnya mari rindukan penyertaan Tuhan, harapkan dan mohon penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Penyertaannya akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ayat emas kedua tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Kejadian 39 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Setelah Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara, dan kemudian Yusuf dipenjara. Ketika Yusuf dipenjara pun, oleh karena penyertaan Tuhan, maka kepala penjara itu begitu menyayangi Yusuf. Bahkan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu dan mempercayakan banyak hal kepada dia. Yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa dimanapun Yusuf berada, dia menjadi orang kesayangan. Dia dikasihi dan disayangi oleh pemimpinnya. Dia dikasihi dan disayangi oleh sekelilingnya. Artinya bahwa orang yang disertai oleh Tuhan itu disukai oleh orang, saudara. Itu akan disukai, orang itu akan disukai oleh sekelilingnya. Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan melihat penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan mereka pasti akan menyukai apa yang disertai oleh Tuhan. Waktu di rumah Potifar juga dikatakan bahwa setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Demikian juga waktu di penjara, kepala penjara itu melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Dan demikian juga dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam penyertaan Tuhan, orang-orang yang di sekeliling saudara akan menyukai saudara karena penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Keluaran pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saudara, firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini adalah firman yang ditujukan Tuhan kepada Musa ketika Tuhan memanggil Musa. Dan kemudian Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa beralasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa siapakah yang membuat orang
bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta. Bukankah Tuhan? Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa, pergilah, sebab aku akan menyertai engkau, dan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, ada satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada Musa. Tuhan panggil Musa menjadi pemimpin bagi orang Israel, untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan dalam tanggung jawab yang besar itu, Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa merasa bahwa dia tidak akan sanggup, sehingga Musa beralasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa, aku yang akan menyertai engkau, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Saudara, hal yang kita bisa belajar dari sini tentang penyertaan Tuhan adalah bahwa penyertaan Tuhan akan memampukan seseorang untuk menanggung, memikul tanggung jawab yang besar. Penyertaan Tuhan akan memampukan orang itu untuk menyelesaikan tugas yang besar di dalam kehidupannya. Musa pada akhirnya bisa menjadi pemimpin, dan Musa adalah pemimpin terbesar di sepanjang sejarah. Kenapa, saudara? Padahal sebelumnya Musa merasa tidak mampu, Musa merasa tidak sanggup, karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan memampukan Musa untuk berbicara kepada orang Israel, memampukan Musa untuk memimpin orang Israel. Apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan saudara saat ini? Mungkin saudara sedang sebagai seorang pemimpin, mungkin saudara sebagai seorang pejabat, atau apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dalam kehidupan saudara. Dengar saudara bahwa saudara butuh penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan akan memampukan saudara menjadi pemimpin yang hebat, menjadi orang yang hebat dalam menyelesaikan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun tanggung jawab yang saudara punya dalam hidup saudara, rindukanlah penyertaan Tuhan, karena penyertaannya akan memampukan kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa umat-umatnya, orang-orang Israel dalam menghadapi orang Kanaan. Dan pada waktu itu, pengintai-pengintai yaitu Yosua dan Kaleb berkata bahwa janganlah takut, karena Allah mereka telah meninggalkan mereka, berhala mereka telah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Artinya saudara bahwa pada waktu itu orang Israel menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, sedangkan mereka bangsa yang kecil. Tetapi dengar saudara, sekalipun mereka bangsa yang kecil menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, tapi pada akhirnya mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Mereka bisa menguasai tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Oleh karena apa saudara? Oleh karena Tuhan menyertai mereka. Itu artinya bahwa dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita hadapi, seberapa besar pun pergumulan kehidupan kita, penyertaan Tuhan atas kita sanggup menaklukkan semuanya itu saudara. Sanggup menaklukkan dan menyelesaikan semuanya itu. Itu sebabnya mari kita rindukan penyertaan Tuhan. Dan firman Allah ini berkata di kalimat terakhir bahwa sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka.
Jika kita percaya Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada masalah yang kita lihat, kepada persoalan yang ada di hadapan kita. Mari kita hadapi dalam penyertaan Tuhan. Karena kalau kita hadapi semuanya dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa masalah besar, persoalan yang besar, kebutuhan yang besar, dan sebagainya, kita sanggup taklukkan semuanya oleh karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai saudara, sehingga saudara akan dapat menaklukkan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Bilangan pasal 14 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saudara, di sini kita akan melihat dan belajar sesuatu yang sebaliknya, di mana di ayat-ayat sebelumnya bahwa penyertaan Tuhan itu memberi kemenangan, penyertaan Tuhan memberi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Tapi di sini di Bilangan pasal 14 ayat 43 ditegaskan bahwa mereka tidak akan dilindungi lagi. Tuhan berbalik dari mereka dan Tuhan tidak menyertai mereka, sehingga mereka akan dikalahkan, mereka akan ditewaskan, mereka akan mengalami kekalahan karena Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Kenapa Tuhan tidak menyertai mereka? Karena mereka membelakangi Tuhan. Artinya saudara, mereka tidak peduli kepada Tuhan, bahkan mereka mengabaikan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam peperangan, dalam apa yang mereka sedang jalankan saudara. Maka akhirnya Tuhan juga tidak menyertai mereka. Dan ketika Tuhan tidak menyertai mereka, kekalahanlah yang mereka alami di dalam hidup mereka. Itu juga artinya bahwa di dalam kehidupan kita, jika kita hidup tanpa penyertaan Tuhan, maka kekalahan yang akan kita alami di dalam hidup kita saudara. Kita butuh penyertaan Tuhan yang sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Hal yang ditegaskan di sini saudara, bahwa penyertaan Tuhan membuat umatnya berkecukupan dan tidak kekurangan apapun. Dan hari ini pun saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kecukupan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan terus di dalam hidup kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Dengan tegas firman Tuhan ini berkata saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan dalam peperangan yang dihadapi oleh umatnya. Demikian juga dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu itu musuh yang dihadapi adalah musuh yang besar. Tapi firman Allah menegaskan kepada mereka, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan menyertai engkau dan Dia memberi kemenangan. Penyertaan Tuhan memberi kemenangan bagi kita, umat-umatnya. Ayat emas berikutnya saudara tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah,
Firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Sekali lagi, dalam posisi pemimpin, tadi kepada Musa juga diberi janji penyertaan. Kali ini kepada Yosua juga Tuhan memberi janji penyertaan bagi dia. Dan penyertaan Tuhan itu akan memberi kemenangan. Itu sebabnya sekalipun musuh yang dihadapi, musuh yang besar, bangsa yang besar, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan menyertai. Artinya saudara, bahwa dalam kita menjalani hidup kita, jika kita sadar, jika kita tahu bahwa Tuhan menyertai, maka kita akan hidup dalam ketenangan hati. Kita kuat, kita teguh oleh penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya saudara tentang penyertaan Tuhan adalah dari Yosua pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua dalam dia memimpin orang Israel bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan kalau Tuhan menyertai dia, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi dia. Artinya kuasa Tuhan akan menghancurkan segala kekuatan musuh ketika Tuhan menyertai Yosua dalam hidupnya. Ayat emas terakhir saudara tentang penyertaan Tuhan adalah dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sebagai ayat terakhir firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan memberi keberhasilan dalam perjalanan hidup kita jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Percayalah bahwa saudara akan mengalami keberhasilan dalam hidup saudara kalau saudara rindukan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Kita sudah belajar banyak, merenungkan banyak tentang ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara, dan biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara. Saya akan berdoa memohon penyertaan Tuhan atas seluruh kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan ayat-ayat firman-Mu tentang penyertaan-Mu ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau rindu menyertai kami dan Engkau rindu melakukan perkara besar dalam hidup kami ketika Engkau menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, ajar mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan. Mereka rindukan selalu penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, karena penyertaan Tuhanlah yang akan memberi keberhasilan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ayat emas tentang penyertaan Tuhan saat ini. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi mereka, penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka, sertai hidup mereka, sertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, untuk menyerahkan segala beban, persoalan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa. Sekalipun mungkin sekian lama saudara sudah berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapatkan jawaban doa, tetaplah berdoa. Tuhan Allah kita siap untuk mendengar dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, segala persoalan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba menopang mereka di dalam doa. Bapa yang baik, hamba berdoa khususnya bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan kiranya yang menjadi jawaban atas segala pergumulan sakit penyakit mereka. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara.
lalu taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Tuhan Allah yang menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau kiranya mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau mengerjakan mujizat, Engkau menyembuhkan. Angkat segala beban penyakitnya, sembuhkan dia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah persoalan dalam kehidupan mereka, mungkin ada beban, masalah, beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Angkat segala beban, segala persoalan kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, di tengah bisnis mereka, dalam kehidupan mereka pribadi, Engkau yang menyelesaikan segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa, berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati semuanya ya Tuhan, untuk sama-sama takut Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, sehingga damai Tuhan, sehingga kesejahteraan daripada Tuhan memenuhi setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang sedang berbisnis, berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Mereka yang berdagang, mereka yang bertani, mereka yang pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para buruh, para medis, semuanya, apapun bidang pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati anak-anak-Mu yang sudah masuk ke masa pensiun, berkati para pensiunan dalam nama Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran juga, Tuhan yang campur tangan memberi pekerjaan bagi mereka. Berkati semuanya Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, profesi mereka, semuanya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu, yang menjadi permohonan-permohonan mereka di hadapan-Mu, Engkau Allah yang menjawab mereka. Engkau Allah yang menjawab mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan-seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjawab doa-doa dan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, saudara segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin.